Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian selalu diberi kesehatan, semangat dalam belajar. Perkenalkan, saya Dwi Alfitri Nabila, NIM 24082014007. Saya adalah mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan materi terkait bilangan bulat. Nah, video ini dibuat sebagai bagian dari tugas MIT mata kuliah Konsep Dasar Matematika SD di bawah bimbingan dosen kami yang luar biasa, Ibu Rahmawati, SSI, SPD, MSI. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang PGSD FKIP Universitas Islam Makassar. PGSD UIM merupakan program studi yang berfokus membentuk calon pendidik sekolah dasar yang unggul, berwawasan luas, dan berkarakter Islami. Lingkungannya kondusif dan para dosennya profesional serta inspiratif. Bagi teman-teman yang ingin menjadi guru yang tangguh, sabar, dan disayangi murid-muridnya, PGSD UIM adalah tempat yang sangat tepat untuk memulai langkah. Yuk bergabung bersama kami di FKIP Universitas Islam Makassar. Jadi materinya itu operasi hitungan bilangan bulat, operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang akan kita pelajari itu yang pertama penjumlahan bilangan bulat, dan yang kedua sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat, dan yang ketiga pengurangan bilangan bulat, dan yang keempat sifat-sifat operasi pengurangan bilangan bulat. Materi selanjutnya operasi hitungan bilangan bulat. Operasi hitungan bilangan bulat dapat didasarkan seperti pada garis bilangan di atas. Bilangan bulat sendiri terdiri dari bilangan 0, bilangan positif, contohnya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan bilangan negatif min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5. Positif memiliki arah ke kanan dan negatif ke kiri. Pada presentasi ini, garis bilangan hanya digunakan pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan bilangan bulat, penjumlahan sederhana menggunakan garis bilangan. Dalam operasi penjumlahan dan pengurangan perlu dipahami bahwa tanda positif pada bilangan berarti arah panah ke kanan, dan tanda min pada bilangan berarti arah panah ke kiri. Contohnya itu ke kanan positif 3 dan ke kiri min 3. Materi selanjutnya itu ada contoh 4 soal penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Untuk memahami penjumlahan bilangan bulat, kita bisa menggunakan garis bilangan. Garis bilangan membantu kita melihat pergerakan ke kanan untuk bilangan positif atau ke kiri untuk bilangan negatif. Yang pertama itu penjumlahan positif dan positif. Contoh 2 tambah 3, kita mulai dari angka 2 di garis bilangan. Karena kita menambahkan 3, maka kita bergerak 3 langkah ke kanan. Hasilnya itu adalah 5. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Contoh kedua, penjumlahan negatif dan negatif. Contohnya itu min 2 tambah min 3. Kita mulai dari angka min 2 karena kita menambahkan bilangan negatif yaitu min 3, maka kita bergerak ke langkah
3 langkah ke kiri, hasilnya adalah min 5. Jadi jawabannya itu min 2 tambah min 3 sama dengan min 5. Contoh ketiga, penjumlahan positif dan negatif. Contohnya itu 2 tambah min 3. Kita mulai dari angka 2. Karena menambahkan min 3, kita bergerak 3 langkah ke kiri. Kita akan sampai di angka min 1. Jadi jawabannya itu 2 tambah min 3 sama dengan min 1. Contoh keempat, penjumlahan negatif, min dan positif. Contoh min 2 tambah 3. Kita mulai dari angka min 2. Karena menambahkan 3, kita bergerak 3 langkah ke kanan dan kita sampai di angka positif 1. Jadi jawabannya itu min 2 tambah 3 sama dengan positif 1. Materi selanjutnya itu sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama itu sifat konduktif, dan yang kedua sifat asosiatif, dan yang ketiga unsur identitas penjumlahan, dan yang keempat inverse operasi penjumlahan, dan yang kelima sifat tertutup. Sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, sifat pertukaran komunikatif. Hasil penjumlahan tetap sama walaupun positif ditukar. A tambah B sama dengan B tambah A. Itu 3 tambah 2 sama dengan 2 tambah 3. Nah, selanjutnya yang kedua, sifat pengelompokan asosiatif. Hasil penjumlahan tetap sama walaupun kelompok berubah. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah A. Contohnya itu 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 3 tambah 2 tambah 1. Nah, yang ketiga, unsur identitas. 0 adalah unsur identitas penjumlahan karena akan menghasilkan bilangan itu sendiri. A tambah 0 sama dengan A. 0 tambah A sama dengan A. Contohnya itu 3 tambah 0 sama dengan 3. 0 tambah 3 sama dengan 3. Yang keempat, inverse lawan operasi. Tanda positif atau negatif dari suatu bilangan adalah inverse dalam operasi penjumlahan bilangan bulat. A tambah min A sama dengan 0. Min A tambah A sama dengan 0. Contohnya itu 3 tambah min 3 sama dengan 0. Min 3 tambah 3 sama dengan 0. Dan yang kelima, sifat tertutup dan 2 dan 3 adalah bilangan bulat. Begitupun dengan 5 hasil jumlahan juga merupakan bilangan bulat. Jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A tambah B sama dengan C, di mana C adalah anggota bilangan bulat juga. Contohnya itu 2 tambah 3 sama dengan 5. Pengurangan bilangan bulat. Pengurangan sederhana menggunakan garis bilangan. Mengurangi suatu bilangan sama dengan menjumlahkan bilangan itu dengan lawan bilangan pengurangannya. Jadi selanjutnya itu ada 4 contoh soal. Pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Untuk memahami pengurangan bilangan bulat, kita bisa membayangkan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan. Artinya, saat kita mengurangi sebuah bilangan, kita bisa ubah operasinya menjadi penjumlahan dan mengganti tanda bilangan yang dikurangkan. Contoh pertama itu pengurangan positif dan positif. Contohnya itu 2 kurang 3
3. Kita mulai dari angka 2 karena dikurangi 3, maka kita bergerak 3 langkah ke kiri. Hasilnya adalah min 1. Jadi jawabannya itu 2 kurang 3 sama dengan min 3. Contoh kedua, pengurangan negatif dan negatif. Contohnya itu min 2 kurang min 3. Kita mulai dari min 2 karena dikurangi min 3. Kita ubah menjadi min 2 tambah 3. Artinya kita bergerak 3 langkah ke kanan. Hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya itu min 2 kurang min 3 sama dengan 1. Contoh ketiga, pengurangan positif dan negatif. Contohnya itu 2 kurang min 3. Kita mulai dari angka 2. Karena dikurangi min 3, maka kita ubah menjadi 2 tambah 3. Bergerak 3 langkah ke kanan dan hasilnya adalah 5. Jadi jawabannya itu 2 kurang min 3 sama dengan 5. Contoh keempat, pengurangan negatif dan positif. Contohnya itu minus 2 kurang 3. Kita mulai dari angka min 2 karena dikurangi 3. Kita bergerak 3 langkah ke kiri. Hasilnya adalah min 5. Jadi jawabannya min 2 kurang 3 sama dengan min 5. Dan yang terakhir, sifat-sifat operasi pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, pengurangan dengan bilangan 0. Setiap bilangan bulat dikurangi 0. Hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jika 0 dikurangi bilangan bulat, maka hasilnya bilangan itu bertanda negatif. A kurang 0 sama dengan A. 0 kurang A sama dengan min A. Contohnya itu 3 tambah 0 sama dengan 3. 0 kurang 3 sama dengan min 3. Dan yang kedua, sifat tertutup. 8 dan 3 adalah bilangan bulat. Begitupun dengan 5 hasil pengurangan juga merupakan bilangan bulat. Jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A kurang B sama dengan C, di mana C adalah anggota bilangan bulat juga. Contohnya itu 8 kurang 3 sama dengan 5. Materinya sudah selesai. Saya akan membagikan 2 soal di bawah ini. Selesaikan soal-soal di bawah ini menggunakan garis bilangan. Soal yang pertama itu min 5 kurang min 4 tambah 6 sama dengan dan soal kedua min 2 tambah min 2 sama dengan soal kedua min 2 tambah min 2 tambah 3 sama dengan. Jadi jawabannya nomor 1 itu min 5 kurang min 4 tambah 6 sama dengan min 5 tambah 4 tambah 6 sama dengan 5. Dan jawaban yang kedua itu min 2 tambah min 2 tambah 3 sama dengan min 1. Jadi kesimpulannya itu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat membutuhkan pemahaman terhadap nilai dan tanda bilangan. Dalam penjumlahan, jika kedua bilangan tanda sama, nilainya jumlahnya dan tandanya tetap
Jika bertanda berbeda, kurangi nilai yang lebih besar dengan yang lebih kecil, lalu ambil tanda dari bilangan yang nilainya lebih besar. Dalam pengurangan dapat diubah menjadi penjumlahan dengan membalik tanda bilangan yang dikurangkan. Pemahaman ini penting untuk menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat secara tepat. Matematika bukan hanya tentang angka, tetapi tentang cara berpikir logis dan menyelesaikan masalah dengan tepat. Dengan memahami konsep dasar matematika, kita membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan di kehidupan sehari-hari. Semoga pembahasan ini membawa wawasan dan kecintaan kita terhadap matematika sebagai ilmu logis, sistematis, dan menyenangkan. Mari terus belajar, berlatih, karena matematika bukan soal siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling tekun dan memahami. Demikian penyampaian materi dari saya. Semoga memberikan manfaat dan memperluas wawasan kita bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.